Waalaikumsalam. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa berjumpa di pembelajaran matematika yang pertama kali untuk pekan ini ya, Ya insya Allah untuk pertemuan selanjutnya itu di hari Kamis. Ya, dan sebuah kesyukuran, alhamdulillah sudah ada Ananda Gulam dan Alifran juga dan yang lainnya ya sudah hadir tepat waktu. Yang sebelumnya ada yang mungkin masih harus dicari sama gurunya, harus dicari sama temannya, akhirnya hari ini bisa hadir on time ya. Lalu pula kita kirimkan salam dan salawat kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, anandaku sekalian, seperti biasa Ustazah mengingatkan terkait aturan, wajahnya minta tolong terlihat dengan jelas. Ya, Masya Allah tadi Gulam sempat menampilkan wajahnya. Bagus sekali tadi posisinya Gulam. Silahkan diaktifkan videonya. Alifran juga, belakangan ini Ustazah jarang-jarang dengar suaranya Alifran ya. Jadi diaktifkan videonya, diaktifkan audionya. Semoga jaringannya tidak ada masalah ya. Bukan cuma untuk Alifran, tapi juga harapan untuk yang lainnya juga. Ustazah pun juga semoga jaringannya bisa lancar dari awal sampai akhir ya. Jadi terkait kondisinya pada saat mengikuti pembelajaran wajahnya terlihat, ya di setel lah layar laptopnya supaya wajahnya semua terlihat. Kan enak dipandang kalau seperti Yusuf. Biar sampai dadanya itu, sampai lengannya itu terlihat. Kan bagus seperti itu Yusuf ya. Kenapa Yusuf dipuji malah kasih hilang ya? Jadi Aji juga sudah bagus ya. Jadi itu posisi terbaik yang Ustazah lihat. Oke, Salsa raise hand. Ada apa Salsa? Izin ambil cas. Kenapa Salsa? Izin ambil cas. Oke, silahkan. Ya, silahkan. Oke, ya, apa lagi tadi? Selanjutnya adalah keaktifannya. Jadi setiap Ustazah menyampaikan pertanyaan, itu minta tolong untuk direspon. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kalian tidak ketahui, yang tidak tahu, silahkan disampaikan saja. Saya tidak tahu, Ustazah, saya belum paham, minta tolong dijelaskan kembali, Ustazah. Jadi itu tidak masalah ya, daripada Ustazah tunggu jawaban tak, tapi ternyata tiba-tiba hilang kan, ada yang seperti itu kondisinya, ditanya, tidak tahu, akhirnya menghilang dari room. Jadi kalau ketika kalian ditanya, dijawab saja jawabannya. Kalau ada misalnya terlintas sepertinya ini deh jawabannya, silahkan disampaikan. Kalau misalnya aduh tidak ada sama sekali yang bisa saya jawab, langsung saja bilang saya tidak tahu Ustazah ya, seperti itu. Jadi simpel saja sih. Jadi jangan pernah lari dari pertanyaan ya. Oke, jadi kalian pun boleh bertanya sama Ustazah. Misalnya Ustazah bisa minta tolong diulang Ustazah penjelasannya ini ya, insya Allah akan Ustazah ulangi penjelasannya. Makanya Ustazah rutin sekali untuk Masya Allah sudah sampai bukunya di Kalimantan Aji ya. Ya jadi apa minta Ustazah? Ya jadi ya, Ustazah lupa mau sampaikan apa. Tiba-tiba Ustazah tadi terpanah dengan bukunya Aji ya. Ya, terakhir kita pembelajarannya itu terkait bentuk akar ya. Itu sebenarnya sudah agak memakan waktu yang lama. Kita masih bahas tentang akar. Harapannya Ustazah sebenarnya kalian usahakanlah selalu mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi rajin mengikuti pembelajaran, kecuali memang ada kondisi kalian sakit, atau ada izin yang tidak bisa sama sekali kalau kalian tidak izin. Ya, kenapa? Karena pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang beruntut. Artinya, kapan kalian tidak mengikuti satu pertemuan, berarti ada hal yang akan kalian tertinggal.
baiknya kalau kalian pertanyakan, kemarin itu belajar apa? Nah, sehingga kalian bisa cari tahu materi yang kalian tertinggal, ya. Makanya Ustazah memang rutin untuk record, ya. Kalian bisa tagih Ustazah kalau misalnya, kenapa pertemuan ini Ustazah tidak di-record? Ya, jadi bisa kalian sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena enak sekali untuk melihat rekam jejak pembelajaran hari ini, hari Kamis, hari apakah itu, saya bisa cek di YouTube, ya. Saya bisa cek, ada kayaknya temanku ini yang hadir, ataukah ada materi ini yang pernah saya jelaskan, lupa-lupai, ingat-ingat setengah. Nah, silakan untuk dicek YouTube-nya Ustazah. Kemudian terakhir pertemuan itu Ustazah sebenarnya minta 5 lembar, 5 halaman untuk difotokan ke Ustazah tugas worksheet-nya. Ya, tetapi sampai hari ini belum ada yang mengirimkan. Jadi afwan kalau atau sudah ada tapi Ustazah lupa. Saya barusan hari kirim. Mas Center ya HP-ku. Turfa sudah pernah mengirimkan, Turfa? Hari ini, Ustaz. Ya? Hari ini. Oh, sebentar Ada. maksudnya atau sudah kita kirim? Sudah Kak kirim jam 12.10 lewat 10. Oh. Kenapa tidak Oh ya afwan. Ustazah belum baca dan tidak perhatikan. Banyak chatnya hari ini Ustazah sehingga tertimbun chatnya Turfa ya. Afwan Turfa ya. Jadi Turfa alhamdulillah terima kasih banyak Turfa sudah mengingat untuk mengirimkan worksheet-nya, foto worksheet-nya. Yang lain besok kan ada kegiatan offline ya. Yang offline boleh membawa worksheet-nya. Nanti Ustazah langsung periksa saja di situ ya. Kemudian yang dikumpulkan itu cukup yang sudah dikerjakan saja. Siapa ini yang chat saya? Sama lagi proses masuk Ustazah. Siapa ya ini? Oh Rasya ya, Rasya. Oh Rasya tahu konfirmasi. Saya tidak simpan nomornya Rasya ternyata. Ya, jadi Ustazah tetap tunggu ya foto jawabannya. Ada juga chatnya Salsa. Saya ingat sekali ada chatnya Salsa, tapi belum Ustazah buka. Itu apakah yang dikirimkan ke Ustazah? Apaan ya? Jadi kalau misalnya pun kalian mengirimkan sesuatu ke Ustazah, jangan sedih kalau misalnya Ustazah belum baca ya. Insya Allah akan Ustazah cek kok. Ya, karena biasanya kalau malam Ustazah cek nih semua chatnya Ustazah bilang, oh ternyata ada chatnya ini yang masuk. Cuman untuk memeriksa itu biasanya baru Ustazah buka chatnya ketika Ustazah sudah siap untuk memeriksa. Ya, kalaupun kalian ingin bertanya boleh telepon Ustazah. Ya, Insya Allah Ustazah akan angkat itu teleponnya. Ya, cuman jangan juga chatnya berkali-kali kalau misalnya Ustazah belum balas. Ya. Biasa ada yang beruntun chatnya, Ustazah belum baca. Oke, Ustazah akan share screen ya, masih terkait bentuk akar. Bentuk akar. Tapi Ustazah mau masuk di kemarin sempat Ustazah bahas bahas contoh soal yang ada di @helper ya. Ustazah share screen dulu. Afwan. Jadi di soal worksheet-nya itu sudah silakan dikerjakan juga soal-soal bentuk akarnya ya, bentuk akar. Ini masuk kodong lagi Rasya. Ada respon dari Aziza, Siti? Tidak ada, Ustazah. Tadi di pembelajaran mapel umum saya lihat juga tidak join ya. Oke. Ya, di layarnya ada bentuk akar.
Ya, kalau sebelumnya mungkin saya ke slide sebelumnya dulu. Yang kayak begini kemarin sudah sempat kerja, akarnya 100. Ingat kalau bentuk akar itu adalah lawan dari bentuk pangkat. Ya, masih ingat akarnya 100 berapa? Langsung aktifkan audio dan 10. Oke, 10. 10%. Kalau 500 masih ingat bentuk sederhananya? Ustazah izin dulu ke toilet. Silahkan. Tak tahu. Masih ingat cara kerjanya? Berapa kali berapa? 10 kali 5. 100 Berapa? kali 5. 100 kali 10 5. kali 50. Ya, 10 kali 20 boleh. Tapi nanti akan menyederhanakan. Nah, 100 kali 5. Yang mana, yang bilangan yang mana yang bisa dikeluarkan dari akar? 100. Oke, akarnya 100? 10. 10. Berarti 10 akar 5. Ya, 10 akar 5. Saya mungkin satu kali lagi ya. Misalkan akar dari berapa ya? Akar dari 32. Perkalian berapa yang menghasilkan 32? 8 kali 4. Oke, 8 kali 4. Eh, Ada yang lain? Delapan kali 4 boleh? 16 kali 2. Oke, 16 kali 2. Siapa yang bisa keluar dari akar? Bukan siapa sih, bilangan yang mana yang bisa keluar dari akar? 4. 16. 6 Oke, sudah. akar 16 ya. Akar 16 adalah 4. Yang masih berada di dalam akar adalah 2. 4 akar 2. Harusnya kalian mahir di sini ya. Kalau ada yang masih terkendala di menyederhanakan bentuk akar, itu banyak-banyak latihan aja. Banyak kok soal-soal di buku barunya. Bisa ambil dulu buku ya. Buku baru. Wah, wanginya. Sudah ambil semua bukunya, Ananda? Ya, jangan. Buku met. Bukunya tinggal terus di sekolah ya. Buku met Ustazah. Iya. Tunggu dulu. Sebenarnya saya cuma tanya sih, sudah diambil bukunya apa tidak? Ya, banyak sekali sebenarnya soal-soal di situ, bisa dilihat contoh-contohnya juga. Ya, jadi ini adalah pendukung ya. Jadi di samping Ustazah menjelaskan, kalian juga bisa lihat, oh yang ini tadi menjelaskan Ustazah. Atau bisa juga kalian pelajari memang, ya dilihat-lihat memang nih, baru dipelajari, baru pertemuan misalnya ya. Kalau ada yang mau belajar memang nih sebelum pertemuan Zoom seperti ini. Oke, Ustazah lanjut, nomor 2. Ada kira-kira yang tahu jawabannya akar dari 0,04? Tapi boleh bertanya dulu. Boleh, silakan. Kalau jadi minus itu, kalau pangkatnya berarti itu jawabannya pasti ada pangkat minusnya. Bertanya. 0,2. 0,2. Oh, mau ubah jadi pangkat negatif ya? Tidak. Tunggu. Berpikir. Enggak. Siapa tadi yang menjawab 0,2? Rizky. Oke, ya betul 0,2 ya. Kenapa? Karena 0,2 kalau dipangkat 2 kan itu hasilnya 0,04. 0,04. Ya. Boleh juga kalau kalian bingung, bisa juga kalian dengan cara ubah menjadi bentuk pecahan ya. 0,04 itu bentuk pecahannya berapa? 4/100. Oke, 4/100. Masih ingat kan kalau seperti ini?
Berarti ini bisa dipisah akarnya 4 per akarnya 100. Akarnya 4 berapa Ananda? 2. 2. Akarnya 100? 10. Ya, berarti 2 per 10 hasilnya. Atau kalau dijadikan desimal itu adalah 0,2. Ya, jadi ini hasilnya 2 per 10. Kalau jadi pecahan biasa, boleh juga. Kalau disederhanakan jadi 1/5, boleh juga langsung 0,2. Kalau 0,49? 0,7. Ya, 0,7. Masya Allah, hebat-hebat ya. Kalau misalnya yang di samping yang menyahut tadi ada yang bingung, dari mana dapat itu Ustazah? Silahkan disampaikan saja ya. Nggak apa-apa menjadi satu di antara 100 orang yang tidak tahu. Ya tidak apa-apa, namanya juga orang belajar. Ustazah juga seperti itu dulu. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi dilihat saja ujungnya ya, 49. Bilangan yang di pangkat 2 kan isinya 49 ya 7. Tapi enggak mungkin 7 ya. Nah, kemungkinannya adalah 0,7. Bisa juga diubah menjadi kayak tadi akar dari diubah dulu jadi pecahan biasa 49 per 100. Kemudian dipisah-pisah akarnya 49, kemudian akarnya 100, akarnya 49 adalah 7, akarnya 100 adalah 10, atau 7 per 10 atau 0,7 ya. Ini bisa dicatat Ananda ya, jadi ini penting juga. Kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, saya kurang ingat apakah ini ada di worksheet yang dibagikan atau tidak. Kenapa lebih cantik kita punya daripada punya aku? Saya kodong mencong-mencong. Gimana sih masa dapat begini cantik sekali? Kayak tempat obat. Ya, bisa dicatat ya. Hah? Apa? Bisa juga di screenshot ya. Oke, Ustazah move the others to the others. Ya, kalau seperti ini bagaimana? Ya, masih ingat kan kalau diubah bentuk akar jadi bentuk pangkat. Ini jadinya F berpangkat berapa ini? Masih ada yang ingat? Jadinya 11 per 1. Ini akar pangkat berapa ini? Akar pangkat Pangkat 2. pangkat 2 ya. 11 Jadi per 2. 11 per 2. 11 per 2 ya, seperti itu. Kalau ini bisa dipisah sih jadi H pangkat 6 kali C pangkat 5 ya. Jadinya bentuk sederhananya adalah H berpangkat 6 per 2 dikali C berpangkat 5 per 2. Ingat 6 per 2 itu bentuk sederhananya berapa? 3. Oke, H berpangkat 3 kali C berpangkat 5 per 2. Ada di sini, ada pertanyaan? Wawa kemana? Kenapa lagi menghilang Wawa?
Oke, Ustazah masuk di materi harusnya ini bukan bentuk akar, tetapi merasional. Kenapa tercoret? Ustazah masuk di materi merasionalkan bentuk akar ya. Salah edit gak apa-apa. Ustazah pause dulu ya. Oke, jadi Ustazah akan share screen-nya. Share screen, share slide. Oke, jadi merasionalkan bentuk akar. Jadi yang Ustazah sampaikan bahwa kapan ada istilah rasionalkan Ustazah? Kapan kita harus merasionalkan? Ketika kalian mendapatkan pecahan, contoh pecahan tetapi penyebutnya itu dalam bentuk akar. Yang mana penyebut? Yang bagian bawah ya, yang di atas itu namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut ya. Jadi merasionalkan itu dilakukan ketika penyebut suatu pecahan itu bentuknya akar ya, penyebut. Kalau pembilangnya Ustazah yang bentuk akar, boleh Ji, boleh. Contoh -3/5. Kalau bentuknya -3/5 ini tidak perlu dirasionalkan. Ini sudah rasional istilahnya ya. Tetapi yang harus dirasionalkan adalah ketika pecahan penyebutnya itu bentuknya akar. Contoh 1/2, 3/5 ya. Karena penyebutnya bentuk akar, maka harus dirasionalkan. Bentuk pertama ya, jadi ada beberapa bentuk akar ya. Kalau di bukunya itu ada sampai C, merasionalkan bentuk bagaimana ya, di bukunya ada sampai 3 macam bentuk. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kalian menemukan bilangan sederhana saja, dia cuma pecahan biasa saja seperti ini. A/akar B, maka bentuk rasionalnya adalah seperti ini. Apakah ini dihafal Ustazah? Kalau Ustazah sendiri tidak pernah menghafal bentuk itu, ya, tetapi Ustazah tahu cara menemukannya. Ya, bagaimana cara merasionalkan? Silahkan diperhatikan baik-baik. Jadi kita akan merasionalkan sebuah bentuk pecahan. Contohnya ya, jadi kita langsung masuk di contoh. Contohnya 3/5. Ya, jadi karena penyebutnya di sini itu bentuk akar, maka harus dirasionalkan ya. Kalau mau dicocokkan sama yang di atas, ya, kalau mau dicocokkan, yang jadi A-nya itu adalah 3, yang jadi B-nya adalah 5. Kalau mau langsung pakai yang di atas, berarti jawabannya adalah langsung 3/5/5 ya. Nah, ini sudah bentuk rasionalnya. Tapi kita harus tahu bagaimana cara menemukannya. Caranya adalah dikali dengan bentuk akarnya. Maksudnya seperti apa? Coba diperhatikan ya. Jadi ini cara untuk merasionalkan. 3/5 kita kali dengan ini. Kita kali dengan akar 5/5. Apakah ini mengubah nilai? Ini tidak mengubah nilai ya. Cuma mengubah bentuk. Bentuknya saja berubah. Kan akar 5/5 itu 1. Ya, 1 Ji. Ya, bilangan apapun kalau dibagi dengan dirinya sendiri kan hasilnya 1. Ya, jadi sebenarnya dikali dengan 1, cuma mau diubah saja bentuknya, tapi nilainya tidak berubah. Jadi dikali dengan bentuk akarnya ya, akar 5/5. Kalau misalnya akar 2 Ustazah penyebutnya, berarti dikali dengan akar 2/2. Oke, mari kita kali. 3 dikali akar 5. Masih ingat 3 kali akar 5 diapa?
3 akar 5. Oke, 3 akar 5. Ingat kalau perkalian akar itu depan akar dikali depan akar, dalam akar dikali dengan dalam akar. Sekarang, akar 5 dikali akar 5. 5. Akar 5. 25. Ya, sekarang kita sederhanakan. 3 akar 5. Nah, akar 25 ada enggak? Ada. Ya, 5. akar 25 adalah 5. Ya. Jadi sudah selesai. Ya, bisa dibuat seperti ini. Bisa juga dipisah pecahannya. Sama Ji, sama sih. Ya, 3/5 akar 5. Ini sama saja ya. Sampai di sini oke, sampai di sini juga oke ya. Nah, jadi perubahannya seperti itu. Jadi ini maknanya A per akar B ya. Satu lagi contoh ya sebelum Ustazah masuk ke soal untuk kalian kerjakan. Nomor 1, nomor 2. Bagaimana kalau misalnya 3 akar per akar 2? Berarti 3 per akar 2 kita kali dengan apa ya istilahnya? Kali sekawan ya. Ya, kita kali dengan bentuk akarnya. Berarti akar 2 per akar 2. Nah, selanjutnya 3 dikali akar 2. 3 akar 2. 3 akar 2. Kemudian per akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Kita sederhanakan. Jadi 3 akar 2 per akarnya 4 adalah 2. Ya. Boleh lagi dipisah pecahannya ya. 3/2 akar 2. Sebelum masuk ke soal, ada yang ingin ditanyakan? Ya, biasanya akan muncul pertanyaan juga pada saat kalian mengerjakan ya. Kalau begitu, saya langsung berikan soal nomor 3 untuk kalian kerjakan. Silahkan dicatat juga nomor 1 dengan nomor 2 ya, dicatat. Jadi soalnya nomor 3 adalah 6 per akar 5. Silahkan dirasionalkan. Izin ambil pulpen. Ustaz. Iya, silahkan. Kalau sudah, silahkan. Mengerjakan tugas Ustazah. Iya, mengerjakan tugas. Ini ya Nomor 3. Iya. Tunggu. Dikirim di mana Ustazah? Dikirim di mana ya? Oh ya, dikirim chat. Dikirim chat. Iya, chat WA ya, chat WA aja. Chat WA. Nomor 3 ya, Ustazah. Ya, nomor 3 yang dikerjakan ya, dirasionalkan. Ustazah izin dulu ke toilet ya. Yang sudah Tugasnya. ya? Nomor 3 itu tugas nomor 3. Iya, itu tugas nomor 3. Ya, Ustazah izin dulu ke toilet. Ada nih yang Ya, apa jawabannya nomor 5? Wow.
Ada, Mak. Ada Bika chat, Kak. Oh, banyak Mi tahu, Mak. Ada Aji. Oh iya. Betul, Mi. Kenapa Waseng tidak ditulis Ki? Ini jawaban tak. Rasya ya? Oh. Kenapa bisa jadi 3 Siti? Kenapa dari 6 akar 5 berubah jadi 3 akar 5? Lihat ke contohnya, Ustazah. Oh, karena lihat Ki contoh, akhirnya jawaban contohnya kita tulis. Astagfirullahaladzim. Ya. Enggak cocok, Ustaz. Rasya, siapa syaratnya tadi? Rasya ya? Iya, cocok. Nah, Rasya. Aduh, tidak tega aku lihat Ki chatnya Turfa karena banyak tugasnya tadi yang kirim. Nanti kulupai. Oke, sudah benar Salwa. Berapa jawaban tak Turfa? Sebut Mi kita deh. Berapa jawaban tak Turfa? Kenapa Ustazah? Berapa jawaban tak? Tidak usah buka chat tak. Oh, jawabanku 6/25 akar 5. 6/25 akar 5. Keliru. Ya, oke, terima kasih jawabannya semua ya yang sudah mengirimkan. Siti juga sudah mengirim. Oh, sudah tahu ada tip X. Ya. Gadiza, oke mantap Gadiza ya. Jadi kenapa tadi Ustazah tidak buka chatnya Turfa? Karena supaya ada terus pemberitahuannya Ustazah ke bahwa ada tugasnya Turfa. Nah, kirim. Oke, Turfa cuman tadi jawabannya masih per 25 ya. Coba dilihat semua. Berarti 6 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Kenapa Faik belum mengirim? Masih sementara ya? Tidak, tuh. Jadi 6 kali akar 5. 6 akar 5. Kita lihat dulu. Per akar 5 kali akar 5. Akar 25. Akar 25 itu kan ada hasilnya ya, Turfa. Jadi 6 akar 5 per 5. Akarnya 25 itu adalah 5. Jadinya bisa disederhanakan lagi, diubah bentuknya, pecahannya dipisah. Ada Mi tuh kirimkan Ustazah. Per 5 akar. Ada Mi kirimkan. Iya, terima kasih. Kenapa ini jawabannya Rifki? Ada 5 kurang 5/6. Tidak itu Ustazah. Belum aku kasih yang paling ujung anda Ustazah. Sampai aja itu ku tahu 6 yang 5 per akar 25. Akar 25 kan dicari lagi. Akar 25 5 tah? Jadi 6 per 5. Kemudian ya terima kasih jawabannya juga Faik. Oke, lain kali kalau sementara Ustazah menjelaskan boleh berhenti dulu Ustazah menjelaskan baru menyahut ya. Bisa Afan Ustazah? Nah, saya sudah kirim. Seperti itu ya lain kali. Jadi kalau Ustazah masih sementara menjelaskan silakan untuk tidak disela dulu, kecuali kalau penting sekali juga boleh silakan raise hand saja. Ya. Oke, Ustazah masih berikan lagi soal jam 3 nih. Ya, terima kasih yang sudah benar tadi jawabannya, tapi Afwan masih ada yang belum mengirim ya. Tadi keliru juga Rifki ya, mungkin bingungnya di akhir. Kenapa Salsa? Silakan. Nggak mengirim kalau Ustazah izin nah, kucas HP kok. Iya, silakan. Tapi Salsa mengerti atau belum? Iya, cocok kita di jawabannya. Alhamdulillah. Oke, Ustazah berikan lagi soal. Ustazah hapus nomor 1. Dan soal baru.
Ingat ya, merasionalkan itu hanya dilakukan ketika penyebutnya dalam bentuk akar. Kalau misalnya pembilangnya bentuk akar, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Oke, Ustazah tulis di sini nomor 4 untuk kalian kerja. Akar 3 per akar 5. Oke, coba itu yang diselesaikan. Akar 3 per akar 5. Mana Ustazah? Nomor Akar 4. 3. Yang Ustazah tulis di atas ini yang Ustazah lingkari, itu yang diselesaikan. Ustazah, kalau begitu dua-duanya. Tetap fokusnya adalah penyebut. Nyebut. Tetap fokusnya ke bilangan yang penyebut. Ya. Jadi bukan dikali akar 3 ya, tetapi dikali akar 5. Yang sudah, silakan mengirim. Ustazah, Ustazah, Ya. Siti mau dulu. Oke, silakan Siti. Kita kerjanya sama sih kayak soal sebelumnya sih. Iya, sama. Cuma bedanya ini pembilangnya ada bentuk akarnya, tapi tidak ada masalah. Dicoba dulu. Ustazah, sama di cara kerjanya. Sama, dengan contoh. sama sekali sama. Oke, terima kasih Aji sudah mengirim. It's true ya. Correct answer ya from Aji. What about else? Ustazah give you 3 minutes more ya. So Ustazah will answer after 3 minutes ya. Apa. Ustazah, Yeah. Oh yeah. kalau aku kirim lewat chat Zoom enggak apa-apa. Boleh. Kenapa kita tidak menulis Rasya? Ada apa gerangan dengan bukunya Rasya atau kamera HP-nya Rasya? Benar, Ji. Cuma Ustazah sebenarnya mau lihat cara kerja, tak? Siti, akar 3 kali akar 5 berapa, Siti? 15. 15 atau akar 15? Akar 15. Iya, ganti itu. Kenapa ada akar 3, akar 5? Galau, Ustazah. Maksudnya apa ini? Ya, Masya Allah. Ini juga Zaima ya, akar 3 kali akar 5. Jangan dikasih dempet, akar 3, akar 5. Akar 3 kali akar 5 berapa tuh? Zaima, Zizi. Zizi, karena tuh nomornya Zizi yang kusimpan dari dulu itu Zaima. Karena pernah dulu ku ajar Caca tahfiz. Guru tahfiz. Okay, thank you for your answer, Rifki. Ya, correct answer. Ya, Rasya juga correct answer ya. Tapi kenapa kita tidak menulis kah? Ustazah, Yes. jadi dikali itu 3 kali 5. Kenapa?
Dikali itu 3 kali 5. Iya. Kalau perkalian bentuk akar, itu dalam akar dikali dengan dalam akar. Berarti akar 3 kali akar 5. Oh, sudah betul. Astagfirullah. Bapak bantukan dulu. Tunggu sebentar Ananda ya, tunggu sebentar. Oke, oke, anak-anakku sekalian. Ya, aduh, astagfirullah, aku buka chatnya Turfa. Ya, oke, enggak apa-apa. Oke, thank you jawabannya Turfa ya. Ya, Ustazah ingat Turfa. Oke, sudah betul jawabannya Turfa. Untuk Siti Ustazah tadi sampaikan akar 3 kali akar 5 berarti dalam akarnya dikali. Jadi akar berapakah itu? Ya, coba ya Ustazah bahas. Jadi perhatikan penyebutnya. Akar 3 per akar 5. Jadi fokus sama penyebutnya saja. Maka dikali akar 5 per akar 5. Ya, jadi akar 3 kali akar 5. Berarti dalamnya, di dalam akarnya itu yang dikali. 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. Oke, berarti akar 5, akar 15. Per akar 5 kali akar 5, akar 25. Ya, akar 15 ada tidak? Tidak ada Ustazah. Ya, tetap saja akar 15. Akar 25 ada? Berapa? 5. Ya, jadi ini jawabannya ya. Nah, kalaupun mau dijadikan pecahan bagaimana? Nah, ingat ya, bilangan di sini itu 1 ya. Bisa dijadikan 1/5 akar 15 ya, seperti itu. 1/5 akar 15. Ustazah, Ya. saya kira kalau perkalian akar dikali silang, jadi kayak 3 kali 5 terus 5 kali 5. Bukan Kenapa? yang kali silang. Bisa Saya kira dikasih dikali besar silang. suaranya?
Sekira dikali silang kalau perkalian akar. Tidak ada perkalian silang. Perkalian silang dilakukan untuk pembagian pecahan. Ya, pembagian pecahan. Contoh, 2/3 dibagi 5/6. Ya, pembagian pecahan, cara kerjanya biasa ada yang ubah posisinya, ada juga yang langsung kali silang. Kalau Ustazah biasanya kali silang ya. 2 kali 6, 12 per 5 kali 3, 15. Seperti itu. Nah, jadi tidak ada istilah kalau perkalian bentuk akar itu dikali silang. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Jadi kalau perkalian bentuk pecahan ya penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, jadi kalau menemukan perkalian jangan akar 3 kali akar 5, akar 3 akar 5 ya, tapi dikali dalam akarnya. Oke, tapi kan kalau tidak dikerjakan, Ustazah tidak tahu bagaimana cara kalian memahami pertemuan ini ya. Mungkin Ustazah stop share ya, cukup untuk pertemuan hari ini. Mungkin sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau tanya dulu ya. Ustazah mau tanya dulu, siapa yang bisa jawab kapan kita merasionalkan bentuk akar? Kapan kita harus merasionalkan bentuk akar? Kalau penyebutnya bentuk akar. Ya, kalau penyebutnya bentuk akar. Penyebutnya bentuk akar. Untuk pecahan ya. Ya. Kalau pembilangnya bentuk akar, apakah harus dirasionalkan? Kalau pembilangnya dalam bentuk akar, pembilangnya apakah harus dirasionalkan? Tidak ya. Jadi kita baru harus merasionalkan bentuk akar ketika penyebut pecahan itu bentuk akar. Kemudian tadi kita baru belajar satu bentuk dari merasionalkan pecahan. Masih ada 2 bentuk. Kalian bisa lihat di bukunya tadi di halaman 16, ada di halaman 17, dan ada di halaman 18 bukunya ya. Bisa dilihat-lihat. Kemudian Ustazah sampaikan kembali terkait worksheet-nya. Ustazah tunggu, tetap selalu menunggu setiap hari kapan kalian menyelesaikan. Karena besok kalian itu datang offline, yang datang boleh dibawa worksheet-nya untuk Ustazah cek langsung ya. Tapi minta tolong dikasih ke Ustazah pagi-pagi supaya Ustazah bisa cek lebih awal. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Kalian luar biasa. Ustazah senang sekali kalian bisa aktif. Baik itu menjawabnya dengan benar ataupun mencoba menjawab, tetapi belum benar, itu sebuah kesyukuran karena kalian sudah berani untuk menyampaikan apa yang kalian telah pahami. Oke, terima kasih banyak. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau sudah kita akhiri saja. Yang tadi menyiapkan adalah Gadiza. Silakan untuk disiapkan. Gadiza tidak pulang, Kit. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum Syukran Ustazah. Syukran Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Pulang minggu.